نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mulakhas Ahkamil Umrah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan umrah. Pada pertemuan sebelumnya kita membaca hadis di halaman 11 yang berkaitan dengan al-mu'tamir wafdullah. Orang yang umrah adalah wafdullah. Wafdullah kalau mau diartikan dimanakan secara bahasa Indonesia adalah utusannya Allah Azza wa Jalla atau delegasi. Disebutkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wafdullahi salasatun al-ghazi fi sabilillah wal haj wal mu'tamir. Adapun keutamaan dari tiga golongan ini tadi disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, da'ahum fa'jabu wasaluhu fa'atahumullah. Allah memanggil mereka lalu mereka memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Mereka memohon kepada Allah lalu Allah pun memberi apa yang mereka inginkan. Disebutkan di ta'liq di sini wafdullah alladzina yafiduna alaihi li talabi karamatihi. Itu orang-orang yang datang berduyun-duyun kepada Allah Azza wa Jalla dalam rangka untuk mengharapkan kemuliaan atau kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, mengharapkan kedermawanan dari Allah Azza wa Jalla. Mereka disebut dengan wafdullah. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Di antara hadis tentang keutamaan umrah adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, riwayat Al-Imam Al-Humaidi dalam musnadnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasatun fi dhamanillahi azza wa jalla. Ada tiga golongan yang berada dalam penjagaan Allah azza wa jalla. Rajulun kharaja min baitihi ila masjidin min masajidillahi azza wa jalla. Wa rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillahi azza wa jalla. Wa rajulun kharaja hajjan. Kata Rasulullah SAW, ada tiga golongan yang mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid, dari masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, orang yang keluar dalam rangka berjihad, berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, orang yang berangkat keluar dalam rangka berhaji. Jelas ya, ada tiga golongan yang disebutkan dalam hadis ini tadi. Mereka mendapatkan penjagaan dan pengawasan dari Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan al-umratu al-hajjul asghar. Umrah itu adalah haji kecil. Ini mauquf pada Abdullah bin Abbas. Namun asarnya sahih. Asarnya sahih. Abdullah bin Abbas mengatakan al-umratu al-hajjul asghar. Umrah itu adalah haji kecil. Ya. Ini yang disebutkan bahwasanya umrah hiyal hajjul asghar indal jumhur. Umrah adalah haji kecil menurut jumhur. Namun bukan berarti umrah itu mewakili hajatul Islam. Namun nilainya sama dengan haji kecil. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang berikutnya tentang keutamaan umrah dari hadis Abu Hurairah
riwayat An-Nasa'i, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jihadul kabir was-shaghir wad-dha'if wal mar'a al-hajj wal umrah. Jihadnya orang yang sudah tua, anak kecil, orang yang lemah, dan kaum wanita adalah haji dan umrah. Sehingga haji dan umrah merupakan bagian dari jihad untuk mereka-mereka yang tidak berjihad di medan tempur melakukan peperangan. Maka mereka bisa berjihad dalam bentuk apa? Al-haji atau al-umrah. Kemudian juga hadis dari Aisyah yang kemarin sudah kita baca. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i min jihad? Apakah kaum wanita ada jihadnya? Qal, Rasul menjawab, na'am, 'alaihinna jihadun la qitala fi al-hajj wal umrah. Kaum wanita itu ada jihadnya, namun jihad yang tidak ada perperangan padanya, yaitu haji dan umrah. Kemudian, nah dari sini diambil faedah ya ikhwan, untuk kaum wanita itu pada hakikatnya tidak ada latihan-latihan yang sifatnya berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan jihad seperti memanah, berkuda. Bahkan mereka para ulama menyebutkan ini bisa mengantarkan kepada inkisyaf al-aurah, terbukanya aurat. Sehingga kalau mau dikritik-kritikan kurang tepat sebagian pondok pesantren yang bernisbat kepada nisbat salafiyah dengan niatan untuk mempromosikan pondok pesantrennya, sehingga para akhwat-akhwat santriwatinya tadi dipromosikan dalam bentuk rekaman video sedang berkuda, sedang memanah. Kalau seandainya mereka lakukan secara pribadi itu tidak masalah, urusan mereka ya. Orang mau selfie mau segala macam urusan pribadi. Tapi ketika membawa dengan ismud dakwah, ini yadur bid dakwah, akan membahayakan dakwah. Kenapa? Karena orang akan menganggap ini perkara yang mubah. Ya memang mubah, namun para ulama menyebutkan dhabit. Jangan terbuka aurat, jangan dilihat oleh orang banyak. Ini tanbih juga kepada sekolah-sekolah yang bernuansa salafiyah dengan membawa label-label salafiyah yang berhijab, katanya berhijab ya. Itu berhijab. Tujuan dari hijab itu untuk menutup aurat. Tutup aurat. Mal faedah, tidak ada faedah ada hijab kalau seandainya diupload di media sosial. Ya enggak Ya enggak. Orang tujuan hijab itu kan menutup. Kalau diupload itu selama-lamanya seorang Indonesia melihat, masih mending madorotnya masih mending ya. Dia dilihat oleh seluruh orang dari satu kota tersebut dibandingkan dilihat di seluruh dunia. Nah, ini yang perlu diwaspadai juga. Yang sekarang banyak sekolah-sekolah yang mengiklankan pondok pesantrennya dalam bentuk berkuda, memanah dan yang semisalnya. Itu perkara yang mubah, riyadhah, namun ada dawabit ketentuan yang perlu diwaspadai. Di antara keutamaan umrah disebutkan juga dalam hadis dari Abdullah bin Abbas, riwayat Bukhari Muslim. Abdullah bin Abbas menceritakan, lamma raja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min hajjatihi, qala li Ummi Sinan al-Ansariyah, ma mana'aki min al-hajj. Tatkala Rasulullah SAW pulang berhaji, beliau berkata kepada Ummu Sinan al-Ansariyah, ma mana'aki min al-hajj. Apa yang menghalangi engkau wahai Ummu Sinan untuk berangkat haji? Qalat Abu Fulan ta'ni zawjaha kana lahu nadhihani hajja ala ahadihima wal akhar yaski ardon lana. Dia menceritakan, ya Rasulullah, Abu Fulan suaminya dulu memiliki dua kendaraan, dua onta. Satu dia pakai untuk berhaji, satunya dipakai untuk nyiram tanaman, nyiram kebun, ngangkut air.
Qala fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i. Kata Nabi SAW, sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu setara dengan haji atau berhaji bersamaku. Disebutkan keterangan syarah dari para ulama berkaitan dengan hadis ini, maksud dari umrah di bulan Ramadan setara dengan haji bersamaku adalah ya'dil thawabaha thawaba hajjatin ma'i. Maksudnya umrah di bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan pahala berhaji bersamaku. Itu maksudnya taqdi hajjatan ma'i, setara dengan berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca keterangan oleh Al-Imam Ibnu Arabi. Beliau mengatakan haditsul umrah hadza sahihun wa huwa fadlun minallahi wa ni'matun faqad adrakatil umratu manzilatal hajj bindimami Ramadan ilaiha. Ini hadis tentang umrah, hadisnya sahih. Pada hadis ini terdapat anugerah dari Allah Azza wa Jalla dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena sungguh umrah bisa menyetarai haji tatkala digandengkan dengan Ramadan. Ya. Tatkala umrah tersebut digandengkan, dilakukan di bulan Ramadan, maka menyetarai pahala haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi, beliau mengatakan fihi anna thawabal amali yazidu bi ziyadati syarafil waqti kama yazidu bi huduril qalbi wa bi khulusil qasdi. Lihat, ada faedah dari Al-Imam Ibnu Jauzi. Beliau mengatakan pada hadis ini terdapat faedah bahwasannya pahala suatu amalan akan bertambah dengan sebab bertambahnya kemuliaan waktu. Suatu amalan kalau antum kerjakan pada waktu yang afdol, waktu yang mulia, maka amalan tersebut bertambah pahalanya. Sebagaimana suatu pahala akan bertambah tatkala hati seseorang semakin fokus, semakin khusyuk. Dan juga pahala seseorang akan bertambah amalannya tatkala semakin ikhlas niatnya tadi. Dari sini bisa diambil faedah bertambahnya pahala suatu amalan bergantung pada imma fil waqt, bergantung dengan waktunya, kapan dia ngerjakannya. Terkadang bergantung dengan hati seseorang terkaitan dengan kekhusyukan, dan terkadang dengan tingkat al-qasd, keikhlasan dalam beramal. Wadih, jelas ya? Nah, dari hadis ini juga ya ikhwan, inilah yang menjadi sebab banyaknya orang-orang yang berbondong-bondong untuk berangkat haji. Atau afan, banyaknya orang berbondong-bondong untuk berangkat umrah di bulan Ramadan. Karena mengambil keutamaan seperti ini tadi. Karena orang berbondong-bondong umrah di bulan Ramadan, sehingga mereka pun ya kewalahan dalam masalah tempat penginapan, hotel mahal penginapannya, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang lain juga ikut naik harganya. Kemudian di antara keutamaan umroh adalah hadis yang disebutkan dari sahabat Sahal radhiyallahu anhu, riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslimin yulabbi illa labba man an yaminihi aw an shimalihi min hajarin aw syajarin aw madarin hatta tanqati'al ardu min hahuna wa hahuna." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim bertalbiyah melainkan ikut bertalbiyah pula segala sesuatu yang ada di kanan dan di kirinya, baik berupa batu atau pohon ataupun tanah, sampai yang berada di sini dan di sini, ya, sampai putus di sini dan di sini. Maksudnya terus menerus gitu loh, ya. Juga disebutkan dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
ma ahalla muhillun wala kabbaru mukabbirun illa busyira. Qila ya Rasulullah bil jannah. Qala na'am. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang berihlal. Ihlal itu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tidak ada orang yang berihlal. Tidak ada pula orang yang bertalbiyah. Sama tadi. Ihlal, talbiyah itu semakna. Tidak pula ada orang yang bertakbir, melainkan akan diberi kabar gembira dengan apa? Ketika ditanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah bil jannah, apakah diberi kabar gembira dengan surga? Qala na'am, kata Rasul, iya. Orang yang berihlal, orang yang bertalbiyah akan diberi kabar gembira dengan surga. Disebutkan makna ihlal adalah ayraf sautihi bit talbiyah, mengangkat suara dengan talbiyah. Wal makna ma rafa'a mulabbin sautahu fit talbiyah au mukabbirun sautahu bit takbir illa basyarathu al malaikatu bil jannah. Maknanya tidaklah seorang yang mengangkat suara dengan bertalbiyah atau bertakbir dengan suatu takbir, melainkan malaikat akan memberikan kabar gembira kepada orang tersebut dengan surga. Jelas ya ikhwan? Itu maknanya ya. Jelas hadis yang pertama dari Sahal dan juga hadis Abu Hurairah menyebutkan keutamaan bertalbiyah, dan talbiyah ini adalah zikir yang hanya disunnahkan bagi orang yang berhaji atau umroh. Selain itu tidak disunahkan. Tidak bisa antum sekarang di sini misalkan antum berzikir dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena itu zikir hanya disunnahkan bagi orang yang sedang berhaji atau umroh. Juga disebutkan dalam hadis ini ya ikhwan, keutamaannya sangat besar. Di antaranya kalau orang bertalbiyah, maka segala sesuatu yang ada di kanan dan di kirinya ikut bertalbiyah. Bahkan pohon-pohon, batu-batu ikut bertalbiyah. Sampai kapan? Hatta tanqati'al ardu min hahuna wa hauna. Sampai tanah tersebut, bumi tersebut terputus di sini dan di sini. Maksudnya sampai yang ini tertinggal maju ke depan, yang di depan tadi juga bertalbiyah. Maksudnya apa? Sampai tertinggal. Jadi kan orang berjalan gitu loh, jalan ke depan. Ketika ada orang yang bertalbiyah, maka di kanan di kiri ikut bertalbiyah sampai terus depan. Terus gitu. Hatta tanqati'ul ardu min hauna wa hauna. Sampai bumi itu ya, bagian tanah tersebut tertinggal di sini dan di sini ya. Terkejar maksudnya. Juga di antara hadis tentang keutamaan umroh adalah diriwayatkan juga dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi dari hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW beliau pernah ditanya, ayul a'mali afdal, amalan apa yang paling afdal? Qal, Rasul mengatakan al-ajju was-sajj. Ketika Rasul ditanya amalan apa yang paling afdal, Rasul menjawab al-ajj, mengangkat suara dengan bertalbiyah. Was-sajj, as-sajj itu menyembelih hewan, baik hewan korban atau hewan hadiyu. Dua amalan yang afdal. Lihat, di antara bentuk zikir yang afdal adalah at-talbiyah. Kenapa ya ikhwan? Dikarenakan talbiyah hanya dilakukan oleh orang-orang yang berhaji atau umroh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Jelas sekali, sangat jelas. Hadis-hadis ini tadi menunjukkan keutamaan haji dan umroh ya. Banyak sekali ya ikhwan ya, hadis-hadis tentang keutamaan haji, keutamaan umroh. Insyaallah ta'ala akan kita baca ikhwan ya. Ini jarang antum dengarnya ya, jarang, karena kita kajiannya kitab-kitab yang lain. Kemudian juga hadis yang menunjukkan tentang keutamaan haji atau umroh
Itu hadis yang berkaitan dengan menyentuh Hajar Aswad. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abdullah ibnu Ubaid ibni Umair an abihi qala qultu li ibni Umar. Ubaidillah ibnu Umair mengatakan, aku berkata kepada Abdullah ibnu Umar, mali la araka tastalimu illa hadaini ruknain al-hajar al-aswad wa rukn al-yamani. Kata dia, kenapa aku tidak melihat engkau ya Abdullah menyentuh bangunan Ka'bah ini kecuali pada dua sisi saja, yaitu sisi Hajar Aswad dan sisi rukun Yamani. Kenapa aku tidak melihat engkau menyentuh bagian Ka'bah kecuali dua pojok saja, pojok rukun, yaitu bagian Hajar Aswad dan rukun Yamani? Faqala Ibnu Umar, lalu Abdullah ibnu Umar mengatakan, in af'al faqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna istilamahuma yahuttul khotoya. Kata Abdullah ibnu Umar, sesungguhnya jika aku melakukan hal tersebut, maka sungguh aku pernah mendengar Nabi SAW beliau pernah bersabda, inna istilamahuma yahuttul khotoya, sesungguhnya menyentuh Hajar Aswad dan rukun Yamani yahuttul khotoya, bisa menggugurkan dosa, bisa menggugurkan dosa, menghapuskan dosa. Wa fi lafdzin li Ahmad, araka tuzahimu ala hadaini ruknain. Dalam riwayat Ahmad ditanyakan kepada Abdullah ibnu Umar, aku melihat engkau berdesak-desakan wahai Abdullah pada dua sisi pojok bangunan Ka'bah ini tadi, yaitu Hajar Aswad dan rukun Yamani. Qal, apa kata Abdullah bin Umar, in af'al faqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kalau seandainya aku melakukan, pada hakikatnya aku sudah pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mashahuma yahuttul khotoya, sesungguhnya menyentuh kedua bagian benda tersebut, yaitu Hajar Aswad dan rukun Yamani, yahuttul khotoya, menggugurkan dosa. Juga disebutkan dalam hadis dari Suwaid ibn Ghaflah atau Suwaid ibn Ghaflah, qala, beliau mengatakan, ra'aitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qabbala al-hajar wal tazamahu wa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bika hafiyan. Kata Suwaid ibnu Ghafalah, beliau mengatakan, aku melihat Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad dan beriltizam, ya, memepetkan badan ke sana. Kata Umar bin Khattab, wa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bika hafiyan, ya, aku melihat Rasulullah SAW yaitu sangat perhatian terhadap engkau, gitu loh. Maknanya Nabi SAW betul-betul berupaya untuk perhatian menyentuh Hajar Aswad. Wal makna disebutkan di sini, annahu kana sallallahu alaihi wasallam kana mu'taniyan bi sya'nil hajar bit takbil wal masah wal kalamu in kana khitaban lil hajar wal maqsud sama'ul isma'ul hadirin. Maknanya hadis ini adalah Nabi SAW dulu sangat perhatian terhadap dengan Hajar Aswad, mencium, menyentuh. Adapun pembahasan yang di sini, meskipun yang dimaksudkan adalah batu, namun yang diinginkan adalah memperdengarkan ucapan tersebut kepada orang-orang yang hadir.
Kata beliau, disebutkan di ta'liq ini, wal maksud isma'ul hadirin liya'lamu anna al-gharada al-ittiba' la ta'zim al-hajar kama kana alai abadatul awthan fal matlub ta'zimu amri rabb wa ittiba'i nabihi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dari hadis ini adalah isma'ul hadirin, memperdengarkan ucapan tersebut kepada orang yang hadir. Jadi Umar bin Khattab mengatakan ra'aitu Rasulullah SAW bika hafian, ya, aku melihat Rasulullah SAW sangat perhatian terhadap engkau wahai batu. Itu tujuannya apa? Untuk orang lain supaya dengar, bukan tujuannya Umar bin Khattab ngajak batu bicara. Karena batu itu manusia, makhluk biasa, tidak bisa mendengar, ya. Karena tujuannya adalah al-ittiba, itu tujuannya, bukan untuk mengagungkan batu. Wallahu ta'ala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Antum kita bersih-bersih